Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih hafizakumullah, kembali tak henti-hentinya kita memulai dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan limpahan nikmat, rahmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga yang paling kita harus dahulukan yaitu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata bersyukur ini merupakan suatu kewajiban seorang hamba, di mana Allah katakan washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku kata Allah, dan jangan sekali-kali engkau kufur. Sehingga Allah katakan bahwa bagi orang-orang yang bersyukur akan dilipat gandakan, akan ditambahkan nikmat-nikmat yang datangnya dari mana saja, sebagaimana firman-Nya di Quran surah Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan sekiranya kata Allah, jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku titipkan, anugerahkan, karuniakan kepadamu kata Allah, la azidannakum, bahkan Allah memberikan kata penegasan bahwa si tojen-tojenna yang tu tahu syukur kamanya di karang Allah Subhanahu wa ta'ala mesti ditambahi inakana Allah ta'ala. Apa yang Allah tambahkan kepada hambanya bagi hamba yang bersyukur, yaitu segala macam bentuk nikmat-Nya. Apakah itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kekuatan yang saat ini Allah masih titipkan kepada kita semua. Maka pada malam hari ini, pada ceramah taruh yang singkat ini, saya akan membahas dua tipe manusia ketika datang bulan suci Ramadan. Sehingga ada dua tipe manusia. Yang pertama yaitu seorang hamba yang hidup di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Diberikan kesehatan oleh Allah, nisari katallasan dari Allah ta'ala, nisari kagasingan dari Allah ta'ala, nisari umur malaku dari Allah ta'ala. Akan tetapi dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak dimaksimalkan untuk memperbanyak amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Maka inilah yang dikatakan rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyami illa dhama. Di hadis yang lain dikatakan kam min shaim, banyaknya itu di bulan Ramadan, banyaknya itu hambaku di bulan puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus semata. Maka inilah yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa tingkatan yang paling rendah bagi hamba yang berpuasa adalah dia yang hanya menahan lapar dan haus semata. Sehingga saya teringat di salah satu nasyid yang mungkin selalu kita dengarkan, tetapi bisa kita jadikan sebagai bahan perenungan, di mana nasyid tersebut berbunyi, Ramadhanu tajalla wabtasama
طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها, di mana dikatakan Ramadan tajalla wa btasama, ketika bulan Ramadan telah nampak dan tersenyum kepada kita semua. Tuba lil abdi idza tanama, maka dikatakan beruntunglah bagi seorang hamba yang ketika datangnya bulan suci Ramadan dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah. Makanya di dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana, siapa orang yang berpuasa imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan mendapatkan ampunan, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang berpuasa. Kemudian tipe yang kedua, kalau yang tadi yang pertama dia sekedar hidup di bulan suci Ramadan, tipe yang kedua adalah alhamdulillah dia tidak sekedar hidup di bulan suci Ramadan, tidak sekedar diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, akan tetapi dia juga menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Maka inilah orang-orang yang termasuk beruntung. Jika tidurnya saja orang yang berpuasa itu adalah ibadah, maka apalagi dengan ibadah-ibadah yang orang berpuasa itu lakukan. Sehingga dikatakan dua hadis tersebut, yang pertama man shoma ramadhana, yang hanya sekedar berpuasa akan tetapi belum bisa mempuasakan mulutnya, yang sebenarnya mulutnya seharusnya dipakai untuk banyak membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran, digunakan untuk banyak berzikir, banyak bersolawat, akan tetapi di bulan suci Ramadan na'udzubillahi min dzalik masih digunakan kepada hal-hal yang mungkin menyakiti hati orang yang lain ketika mendengarnya. Kemudian mata yang belum digunakan untuk melihat apa yang sepantasnya yang Allah ridhoi. Sehingga inilah yang termasuk orang-orang yang merugi ketika datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga mari kita untuk memperbanyak di bulan suci Ramadan ini, yaitu doa-doa kita perbanyak, panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena doa kita mustajab, doanya orang yang berpuasa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, dialah orang yang akan mendapatkan satu gelar yang terbaik, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu gelar atau predikat takwa. Bahkan kita ketahui sendiri bahwasanya bekal yang paling terbaik yaitu takwa, sebagaimana yang Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bokol lalu ko kinang nasabayan tumukom kami ng malabir kana Allah Ta'ala, ia mintu tappa risesena Allah Ta'ala, sehingga kita kedepankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang menghidupkan di bulan suci Ramadan, bagaimana kita menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, yaitu kita isi waktu luang kita dengan lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian kita tambah lagi, yang dulunya kita masih hanya melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kita tambah lagi solat-solat sunat kita ketika di rumah. Mungkin kita bangun untuk melaksanakan
tahajud. Mungkin kita bangun untuk melaksanakan solat-solat yang dianjurkan, yang sebenarnya jarang atau mungkin tidak pernah kita lakukan, seperti solat taubat, solat tasbih, dan lain sebagainya. Maka maksimalkan di bulan suci Ramadan ini. Sebab apa jamaah sekalian? Betapa banyak dari tahun ke tahun, bahkan kita sendiri tentu selalu mengharapkan datangnya bulan suci Ramadan ini. Selalu kita mendamba-dambakan datangnya bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi banyak juga orang yang mendambakan datangnya bulan Ramadan, tetapi duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita yang masih sehat hari ini, maka maksimalkan ibadah kita. Karena apa? Ramadan di tahun yang akan datang insya Allah masih akan tetap datang. Akan tetapi bisakah kita menjamin diri kita pribadi bahwa di Ramadan yang akan datang pasti kita juga masih akan menjumpainya? Tentu hanya Allah yang tahu. Karena betapa banyak orang-orang yang berdoa, kita bisa melihat secara langsung di sekitar kita. Mungkin tahun lalu seorang anak, seorang keponakan masih ikut sholat berjamaah, sholat tarawih bersama pamannya, bersama tantenya, bersama ibunya. Akan tetapi sekarang sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan bahwasanya Ramadan akan tetap datang, akan tetapi kita belum tentu akan dapat menjumpainya kembali. Sehingga maksimalkan bulan suci Ramadan ini, karena ada banyak keistimewaan di antaranya. Berbanyak doa, tak uda'uni astajib lakum, apalakun aku sariko. Perbanyak memohon, perbanyak berdoa kepada Allah. Kemudian perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengingat dosa-dosa kita, tentu di setiap saat kadang kita lalai dan melakukan dosa. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Sehingga kita disuruh untuk bergegas, bertobat. Sehingga ketika kita bahkan di dalam solat kita saja, kita terkadang masih lalai, kita mengingat hal-hal yang ternyata sifatnya duniawi. Sehingga apa yang kita lakukan ketika kita salam, ketika imam memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa yang pertama keluar dari lisan kita? Yaitu Astaghfirullahaladzim. Ini menandakan bahwa kita adalah hamba yang tidak lepas dari yang namanya dosa. Sehingga mumpung di bulan suci Ramadan Allah hapuskan dosa-dosa kita, perbanyak kita bermuhasabah, perbanyak kita berdoa di dalam sujud kita. Karena di suatu riwayat dikatakan ada salah seorang hamba yang terbangun dari tidurnya di tengah malam. Kemudian entah kenapa dia bangun untuk berwudu dan melaksanakan solat lail, solat malam. Ketika sujud terakhirnya entah kenapa tidak sengaja, tanpa ia buat-buat, menetes satu tetes air matanya. Karena takutnya kepada Allah, mengingat akan dosa-dosanya yang telah ia perbuat. Sehingga ia bermuhasabah, kipamuporang akarensi kuntu dosa-dosaku. Dia memohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sehingga di dalam riwayat dikatakan air matanya lah tadi yang jatuh setetes karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan itu adalah air mata pemadam api neraka. Sehingga orang tersebut tidak akan disentuh kulitnya daripada api neraka. Maka kesimpulan pada pembahasan tarawih kita malam hari ini yaitu, mari kita untuk senantiasa tidak hanya hidup diberikan kesehatan oleh Allah di bulan suci Ramadan, tapi mari bersama-sama
hidupkan bulan suci Ramadan ini agar supaya apa? Agar supaya kita mendapatkan predikat yaitu takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan bekal yang paling terbaik untuk seorang hamba dan yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Bukan seberapa banyak kita punya kekayaan, bukan seberapa populer kita ketika di dunia, bukan seberapa banyak followers kita, akan tetapi yang Allah tanyakan, summa latus'alunna, sitojen-tojenna yang tulir ribokon akan Allah Ta'ala, latus'alunna, nakupak-kutak nangangasengi. Allah akan tanyakan kepada kita semua. Apa yang Allah tanyakan? Anin na'im, terkait dengan nikmat-nikmat yang sejatinya Allah telah titipkan kepada kita, akan tetapi kita menjadi hamba yang senantiasa menyia-nyiakan nikmatnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.